Ustadz, apakah kita dalam beragama itu harus bermadhab? Tidak harus. Tidak harus bermadhab. Apakah harus pilih salah satu madhab? Tidak harus. Ya, yang harus itu adalah mengikuti dalil, baik itu dari Al-Quran dan Apa sih manfaatnya madhab itu? Madhab itu manfaatnya adalah supaya kita itu lebih mudah di dalam memahami satu perkara-perkara dalam khususnya dalam masalah bidang fikih. Itu aja. Ya. Dan madhab itu tidak hanya 4. Kita itu kan taunya madhab itu 4, padahal madhab itu banyak. Tapi yang menghimpun semua madhab itu adalah ada 4. Seperti madhab tabi'in, ada Al-Hasan Al-Basri, madhab Said ibn Musayyib, ya. Kemudian ada madhab Abdullah ibn Mubarak. Ada madhab yang paling hebat yang sering digunakan oleh para pengekor hawa nafsu itu. Padahal bukan itu tujuan maksud dari madhab itu. Madhab Ibnu Hazm, ya, yang ada di Andalus sana. Ibnu Hazm itu punya kaidah, kalau munadhar itu boleh lihat akhwat seluruhnya, tidak pakai busana. Serius, betul tidak? Antum baca dalam kitabnya Ibnu Hazm, boleh melihat seluruh akhwat, seluruh bagiannya. Nah masalahnya kalau sudah lihat terus tidak jadi, terus piye ya? Lah kan aneh kan? Lah enaknya di kita laki-laki. Sebagian orang pakai itu. Ngambil kesempatan dalam kesempitan. Tapi ini madhabnya tidak boleh. Karena itu menyelisihi perintah Nabi SAW. Tapi ada madhab itu. Sama seperti yang itu tuh, ya, mengatakan ada musik itu kan ada khilaf. Kenapa? Di antaranya pendapatnya Ibnu Hazm ini. Pendapat Ibnu Hazm yang katanya Ibnu Hazm mendoibkan hadis-hadis yang berkaitan dengan musik. Ketahuilah Ibnu Hazm itu bukan ulama hadis. Bukan ulama hadis beliau. Tidak ada kapasitas beliau untuk mendoibkan itu. Sekelas hadis Imam Bukhari. Katanya Imam Bukhari tidak mendengar dari gurunya. Padahal Imam Bukhari itu adalah langsung berguru kepada guru orang tersebut. Sekarang nih kalau anda tanya sama antum, kalau ada 2 orang berbicara masalah kesehatan, satunya dokter spesialis, satunya manusia biasa, yang antum pilih yang mana? Orang biasa atau dokter spesialis? Spesialis. Betul tidak? Sekarang bagaimana kalau yang berbicara antara ulama hadis dengan yang bukan ulama hadis? Mana yang antum pilih? Ulama hadis. Kan begitu logikanya kan? Ya, antum kalau mau bertanya tentang masalah gigi, jangan datang ke dokter spesialis penyakit dalam, tidak ketemu nanti. Yang ada nanti antum di ronsen. CT scan nanti, datangnya ke dokter gigi. Ya. Antum kalau punya permasalahan dalam masalah misalkan kulit, jangan datangnya ke dokter mata. Ya. Harusnya datangnya ke spesialis kulit dong. Sama sekarang, antum berbicara masalah hadis ini dhaif atau tidak, datangnya ke ulama hadis. Bukan datangnya ke sama di antara 4 madhab ini, 4 madhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, yang terkenal dengan hadisnya hanya 2. Imam Malik dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Terkenal dengan hadis. Terkenal dengan hadis. Ulama hadis. Ya. Sementara Abu Hanifah, beliau adalah ulama yang terkenal dengan apa? Logika beliau. Maka contoh logika Imam Abu Hanifah? Kalau seorang wanita boleh menikah tanpa wali. Karena beliau menganalogikan dengan dia jual beli wanita pakai wali atau tidak? Ada nggak seorang wanita pergi ke Alfamart atau Indomaret, ini wali saya, tolong saksikan ya, saya jual beli. Tidak ada para ikhwan. Logika. Ya. Maka apakah wajib bermadhab? Tidak wajib. Bermadhab tidak wajib. Tapi yang wajib adalah mengikuti dalil dan sunnah, ya, Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salafus umma. Kalau madhab itu mengikuti dalil, kita ikuti.
Makanya dalam masalah hukum itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma para ulama, yaitu yang berupa apa? Ijtihad para ulama, yang itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang keempat ada namanya kias. Tapi kias ini tidak terlalu digunakan kecuali dalam masalah-masalah tertentu saja.